Kepala sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu guru yang sempat hadir, ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk waktu dan tenaga, meluangkan waktu untuk bisa mengikuti kegiatan yang akan dibawakan oleh Pak Lodi, sosialisasi mengenai budaya positif. Terima kasih banyak dan mohon maaf kalau memang ini harus menyita waktu Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini kita nanti akan bersama-sama dengan Pak Lodi membicarakan mengenai budaya positif yang terjadi di sekolah kita. Untuk itu pada kesempatan pertama dengan tidak memperpanjang kata, saya berikan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah memberikan sepatah kata dua sekaligus membuka kegiatan ini. Pada Bapak waktu dan tempat saya. Baik, terima kasih. Dan menghormati Pak Lodi sebagai calon guru penggerak angkatan 9, rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru hebat dari Desa Timur Tenggo yang hari ini berkolaborasi atas undangan dari Pak Lodi untuk berbagi praktik baik. Materi budaya positif sudah sering kita dengar, kita lihat, bahkan kita sudah bersama mempelajari. Tapi hari ini dalam nuansa baru, Pak Lodi ingin membagi hal positif berkaitan dengan kesepakatan atau keyakinan kelas, berkaitan dengan perilaku yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu guru, perilaku menghukum dan seterusnya sampai pada posisi manajer, dan ada berbagai macam motivasi dan berbagai hal lain yang akan kita dengarkan bersama dalam sesi ini. Dan di sekolah kita ada banyak guru penggerak, dan praktek yang terakhir kita laksanakan itu adalah P5. Di P5 ini sedikit mengubah budaya mengajar kita. Sadar atau tidak sadar, kita sedang diarahkan oleh kurikulum merdeka oleh Bapak Ibu guru penggerak, dan juga sekarang kita didampingi oleh Pak Lodi sebagai calon guru penggerak, berusaha untuk menerapkan hal baru, sesuatu yang positif dari siapa saja wajib dan sudah sepantasnya kita terima, karena itu demi perkembangan kita, agar kita tidak tertinggal. Pada waktu yang sama saat sekarang ada hampir 60-80 orang guru SD dan SMP berkumpul di SDI Maupongo, mendengar bagaimana berkaitan dengan sosialisasi untuk angkatan 11, bagaimana mendapat pembekalan supaya mereka lebih mudah menjawab soal-soal esai atau wawancara atau tes mengajar, dan itu sekarang sedang berkolaborasi di sana. Itu artinya dunia pendidikan terus bergerak maju, dan kita Bapak Ibu guru hebat di sini jangan sampai terlambat melangkah. Kalau kita terlambat melangkah, orang akan meninggalkan kita. Hampir seminggu saya berada di kota ini, banyak hal positif saya bagikan dari saya maupun dari rekan guru CGP Pak Bodi Kopong, berbagi untuk para kepala sekolah se-Flores. Dan ternyata banyak sekolah yang belum memulai, dan kita ingat perkembangan pendidikan di luar itu jauh lebih besar daripada yang kita rasakan sendiri di sini. Untuk itu saya sangat mendukung Pak Lodi. Terima kasih untuk kesediaan Pak Lodi berbagi praktik baik ini, dan besar harapan bagi kita. Mari kita aplikasikan, terapkan budaya positif ini ke anak didik kita, karena seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, kita guru adalah penuntun bagi murid kita.
Itu saja. Terima kasih banyak Pak Lobby dan teman-teman semua. Baik. Saya buka seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi ini dengan resmi. Baik, terima kasih kepada Bapak Pimpinan yang sudah memberikan kesempatan dua sekaligus membuka kegiatan sosialisasi budaya positif. Selanjutnya, waktu seluas-luasnya saya berikan kepada Pak Luri untuk memaparkan materi. Kepada saya beri. Baik, terima kasih Pak Doni yang sudah memandu acara. Terima kasih juga untuk Bapak Kepala Sekolah yang sudah membuka kegiatan diseminasi budaya positif, aksi nyata, guru penggerak modul 1 dan 4. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi luar biasa. Ulang lagi, lebih semangat lagi ya. Selamat pagi semua. Pagi luar biasa. Terima kasih. Memang nanti sebentar kita ada ice breaking lagi ya. Kita masih semangat. Kita langsung materi saya tentang budaya positif, dan yang saya angkat menjadi topik pembicaraan utama itu tentang keyakinan kelas. Sebelumnya saya mengantar dulu. Pertanyaan pemantik untuk teman-teman, saya harapkan teman kita sama-sama menjawab. Pilihannya setuju atau tidak setuju jawabannya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Teman-teman, setuju atau tidak? Tidak setuju. Ada yang setuju? Ibu Wati, mungkin. Apakah setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju ya? Alasannya? Dengan kita melakukan tindakan kekerasan terhadap anak tersebut tidak. Iya, benar sekali. Karena kekerasan itu hanya memunculkan rasa takut. Artinya motivasinya hanya motivasi eksternal, tidak tumbuh dari dalam diri. Dia buat segala sesuatu itu hanya karena takut, bukan karena kesadaran dari dalam diri. Sehingga hukuman itu memang tidak mendisiplinkan anak. Lalu pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ibu Nancy. Misalnya, setuju atau tidak? Setuju ya? Iya. Iya. Berian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini kurang tepat juga. Nah, bagaimana? Nah. Lalu yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah memberi? Setuju? Nah, nanti sebentar kita akan lebih jelas mengupas materi ini. Nah, apakah nanti kita bisa membedakan? Oh, ternyata penghargaan itu bagus atau tidak? Apakah penghargaan motivasi atau balas sebaliknya dapat menghukum? Ini yang kita akan lihat. Ya, topik ada 5 topik, 6. Jadi yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima 5 posisi kontrol sebagai guru. Dan yang keenam segitiga restitusi. Yang pertama disiplin positif dan kebajikan universal. Ya. Saya minta Bapak 2 orang untuk memainkan peran ini. Ada A dan B. 1 orang, 2 orang guru. Sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Kita genggam kuat-kuat, buatlah sebuah kepalan. Lalu teman sebelahnya akan mencoba dengan sekuat tenaga berbagai cara untuk meminta
memberikan benda tersebut. Mungkin dua orang ya, bisa Ibu Melty dengan Ibu tulis sesuatu yang berharga, tulis. Lalu Ibu Melty kepalkan tangan ya. Lalu Ibu Nancy akan membujuk Ibu Melty supaya membuka tulisan itu. Harus bisa dengan membujuk, mengancam, menghardik. Kalau sampai dia tidak kasih, berarti terakhir mengancam ya? Mengancam kan? Nah, ini perubahan paradigma. Bagaimana? Tulis sesuatu yang menarik. Ibu Nancy tugasnya untuk merayu. Bagaimana mengambil supaya Ibu Melty tugasnya untuk menyembunyikan ya, menggenggam kuat-kuat. Nah, genggam kuat-kuat. Nah, ini Syuting saja lah. kira-kira apa yang terjadi? Nanti kita lihat nilainya seperti apa. Bang, ya. Satu itu bendanya mana Sudah, benda? silakan Ibu Nancy. Sabar kuih. Jangan pakai masker nanti Silakan. bedak hilang. Jangan. Ayo. Semangat. Tidak boleh. Otak semua ikan sa apa? Boleh punya tangan boleh. Mana? Ini satu ini. Mana manusia ni? Ini kau kenal apa? Iya, tepuk tangan ya. Kita tepuk tangan. Ini Terus semangat. Semangat. Ya, luar biasa. Terima kasih ya permainan dari Ibu Nancy dan Ibu Melty yang luar biasa. Ini ternyata kepalan tangan ini tergantung dari diri kita sendiri. Ya. Ini yang bilang motivasi interior. Dia mau buka atau tidak, ini diri kita. Tidak bisa mau paksa, mau bagaimanapun cara, diri kita lah yang mengatur. Sehingga kesadaran yang paling atau motivasi yang paling itu adalah motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri. Hukuman itu tidak mempengaruhi. Bujukan juga, rayuan juga, atau penghargaan. Saya akan kasih kau imbalan. Itu tidak akan mempengaruhi lebih baik pendidikan yang baik. Makanya dengan motivasi intrinsik yang dari dalam diri kita, ternyata itu sangat ampuh untuk pendidikan anak. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Perubahan paradigma tadi. Kita akan membedakan bagaimana stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon, yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita ya. Berpandangan sama tadi. Ibu Nancy dia bagaimana caranya mengubah. Tapi teori kontrol atau pilihan yang paling benar adalah kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sehingga yang kedua, stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu salah. Itu kita selama ini. Kita melihat murid berbuat salah itu salah, buruk. Ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata tidak. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya diri sendiri, dia sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Tidak bisa orang lain. Lalu yang berikut, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang benar, teori kontrol. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan. Harus berkolaborasi. Tidak bisa kita pakai pemaksaan. Lalu model berpikirnya menang atau kalah. Sementara kalau teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Win-win. Tidak ada yang kalah. Jadi kalau kita mau ketika anak melakukan kesalahan, kita menggunakan restitusi, itu anak akan membangun kesadaran sendiri. Kalau kita dengan pukul, yang pasti dia akan dendam dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dia buat sesuatu takut dipukul. Tapi kalau dia berbuat dari dalam kesadaran dari dalam diri, saya pikir itu akan berhasil.
Ini teori disiplin positif dari Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda sendiri yang mengontrol diri sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan, lalu model berpikirnya menang-menang seperti yang dulu. Lalu makna disiplinnya, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang seseorang inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita ada. Lalu ada teori motivasi. Teori motivasi ada 3. Untuk menghindari hukuman tadi, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang terakhir itu untuk menghargai diri sendiri. Kalau untuk menghindari hukuman itu namanya motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan juga itu motivasi eksternal. Sementara motivasi intrinsik itu motivasi yang menghargai diri sendiri. Lalu apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplinia, yang artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu makna yang berubah, ada pergeseran. Kita menganggap disiplin itu harus kita yang mendisiplinkan anak, sehingga kita melakukan sesuatu harus sesuai dengan apa yang kita mau. Kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai untuk pencapaian sesuatu tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia. Ada banyak nilai kebajikan. Misalnya di profil pelajar Pancasila ada 6 lebih, ada 6. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. 5 gotong royong, 6 keadilan. Inilah namanya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan banyak. Lalu topik 2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Ini teori motivasi. Tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan itu artinya motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari institusi itu juga motivasi eksternal. Sementara untuk menghargai diri sendiri itu adalah motivasi internal dan yang merupakan tujuan dari disiplin positif. Tujuan disiplin positif untuk melahirkan anak harus munculkan motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yakni tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Sehingga merdeka kita tidak bisa lagi kita perintah. Kita jadi hambanya murid saat ini pendidikan. Kita menuntun kodratnya murid. Murid dilahirkan, kalau dulu paradigmanya berbeda ya. Dulu menganggap murid kertas kosong. Semua pendidikan berasal dari. Sekarang murid sudah memiliki kodrat. Ibarat padi, guru ibarat petani, murid ibarat padi. Mereka sudah ada kodratnya. Guru hanya menuntun bagaimana membersihkan, membuat dengan pupuk agar padi itu tumbuh dengan subur, agar murid tumbuh. Mereka berkembang sesuai dengan kodrat, dengan kecakapan. Dihukum tadi, dihukum oleh penghargaan. Tadi ada yang bilang penghargaan itu dapat memunculkan manfaat. Ternyata penghargaan itu menghukum. Kenapa? Karena dia mengurangi ketepatan, lalu tidak efektif dan merusak hubungan. Merusak hubungan apa? Murid-murid yang tidak mendapatkan penghargaan, dia akan kecewa, akan cemburu. Inilah yang namanya merusak hubungan. Lalu dalam yang baik adalah memberikan apresiasi, bukan penghargaan. Jadi pengganti dari penghargaan kita
menggunakan bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat, yaitu beri pengakuan secara khusus, beri pengakuannya secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid berganti. Tidak bisa hanya satu orang, harus semua. Lalu secara konsisten kita harus apresiasi dan fokus pada proses. Ini pembuka contoh pengakuan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini merupakan apresiasi. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas sekolah. Yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Inilah bentuk apresiasi dari guru untuk murid, supaya menumbuhkan motivasi implisit dari murid. Tindakan guru, ini coba kita bisa bedakan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Menurut Bapak Ibu Guru, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya? Hukuman. Hukuman ya? Ya, hukuman. Kita lihat. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman juga ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Benar ya? Ini konsekuensi. Konsekuensi karena dia sudah coret-coret ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi itu konsekuensi ya. Kenapa? Karena dia les PJOK. Terlambat ya. Nah ini kita lihat benar ya. Ya. Jadi yang pertama hukuman benar, hukuman yang ketiga ini konsekuensi. Yang keempat konsekuensi. Yang kelima ini bagian dari hukuman. Dan yang keenam adalah konsekuensi. Karena ini kenapa konsekuensi? Karena kebetulan mereka les PJOK. Jadi kita berikan hukuman. Sehingga yang benar itu konsekuensi. Kita saat ini tidak bisa lagi memberikan hukum. Baik, terima kasih. Luar biasa Bapak Ibu. Benar. Sekarang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ingat itu hukuman. Sementara konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Dia jadi benci kedisiplinan. Sementara konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman paksaan, sementara konsekuensi stimulus, tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kadang-kadang mereka mendorong anak untuk menyelesaikan diri. Konsep diri yang buruk, sementara konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sementara konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, lalu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Hanya sementara. Ini dari Diana Kosen, F5. Lalu yang berikut, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah bersama mereka. Membantu murid berpikir tentang harus memperlakukan orang lain. Ini yang kita lihat tentang identitas gagal atau hukuman, identitas sukses atau disiplin. Itu ada 2, konsekuensi dan restitusi. Sesuatu yang menyakitkan itu harus berubah dengan sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Tabelnya
sampai terakhir itu kalau di konsekuensinya bersifat netral ya. Dia tidak positif, tidak negatif, tapi dia netral konsekuensi. Sementara restitusi itu bernilai positif. Kalau hukuman bernilai negatif. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Dan yang ketiga, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dari yang kita. Lalu fokus pada solusi, mengembalikan murid untuk berbuat salah pada kelompok. Ya. Selanjutnya ini keyakinan kelas yang harus kita buat saat ini ya, keyakinan kelas. Sehingga sebentar kita langsung rumuskan masing-masing keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, karena peraturan itu harus menggunakan. Kita lihat ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda dua? Kenapa peraturan? Karena berkendara itu bersiko Ya, mengalami hal-hal fatal untuk kecelakaan tinggi sekali. ya, kecelakaan tinggi sekali. Jadi dia Bisa mempengaruhi besarnya risiko terbentuk di ya. Lalu mengapa kita memiliki peraturan 3M? Nah, ini kemarin ya, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Sama ya? Lalu yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu semua hanya untuk mendukung motivasi intrinsik. Kembali ke nilai keyakinan untuk menggerakkan seseorang untuk mengikuti serangkaian peraturan. Ya. Ini peraturan itu kecil. Bagaimana dia mempengaruhi keyakinan kelas? Dari keyakinan kelas mempengaruhi lingkungan yang positif. Dari lingkungan yang positif mempengaruhi jadi guna. Jadi dia mulai dari peraturan. Dan yang paling bagus itu keyakinan. Sudah mulai jadi keyakinan. Lalu dia mengubah ke lingkungan yang positif. Terakhir menjadi budaya baru yang membudaya. Sekarang yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Antara tabel 1 dan tabel 2, teman-teman. Kita lihat bersama. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang pertama, kesepakatan kelas di tabel kiri itu datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, berdoa sebelum aktif dalam belajar. Yang mana yang merupakan kesepakatan? Di sebelah, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli. Yang mana ya? Dibeli. Iya, yang benar adalah yang sebelah kanan. Ini kesepakatan. Dia memuat hal-hal yang lebih universal dan umum dan nilai-nilai kebajikan. Lalu membangun semua, tidak bisa hanya murid, tetapi juga sama-sama nilai itu. Kalau ini lebih pada peraturan. Kalau kesepakatan, keyakinan, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi itu nilai kebajikannya saling menyayangi, semangat belajar, yang peduli dengan teman-teman. Mengapa? Karena keyakinan kelas harus berpihak pada murid dan dirumuskan bersama murid untuk membangun kemandirian mereka. Guru hanya sebagai fasilitator dalam hal ini. Keyakinan kelas itu dibuat secara universal, yang mencakup berbagai aspek kesepakatan atau aturan yang sudah berlaku dalam kelas tersebut. Dia sudah berlaku dalam kelas. Lalu disusun secara terstruktur, sistematis, dengan melibatkan seluruh stakeholder sekolah. Budaya ini meningkatkan karakter sumber daya manusia. Keyakinan kelas yang dibuat hendaknya benar-benar bersumber dari kebutuhan siswa dalam membentuk
budaya positif, menggali segala hal positif untuk dijadikan landasan keyakinan kelas dan benar-benar disadari dan diyakini bersama. Kalimat yang digunakan juga berupa kalimat universal, kalimat umum yang positif, mudah diingat oleh para siswa. Sekarang kita lihat bersama. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kan peraturan ya. Kalau keyakinan kelas bagaimana? Selalu kembali. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau kita berubah keyakinan kelas, jadinya ayo buat. Ini kita mau coba merumuskan. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini kan kalimat peraturan ya. Kalau kita keyakinan kelas bagaimana? Dia lebih umum, lebih universal, lebih pada nilai-nilai kebajikan universal tadi yang sudah kita saling menghormati. Yang pertama, kalau di kedua saling menghargai. Tidak bisa. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tepat waktu. Disiplin, tanggung jawab, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi, benar sekali. Kita tidak bisa pakai ini peraturan ya, dalam menyusun kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Nah ini tanggung jawab. Yang pertama itu tanggung jawab. Kenapa? Dia harus antar buku, jadi itu bagian dari tanggung jawab. Yang kedua, menghormati orang lain. Yang ketiga juga menghormati orang lain dan berkomitmen. Yang keempat, keselamatan, menghormati orang lain seperti yang ini kesehatan. Lalu menghormati orang lain yaitu bersabar dan menegur. Lalu ini kesehatan, keselamatan, ini juga selamat, menjaga keselamatan. Dan kita menggunakan kalimat-kalimat yang universal di dalam kesepakatan dan tidak lagi ini peraturan ini terlalu khusus. Terima kasih untuk tepuk hebat dulu ya. Sudah. Setelah ini kita akan merumuskan. Bisa? Baterai habis. Tepuk hebat dulu ibu. Sampai. Gimana sih berdiri? Sampai ini menentukan. Baterai habis kan? Hah? Baterai habis. Tepuk hebat. Berdiri kan? Berdiri. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Tepuk hebat. Wow, hebat. Tepuk hebat. Wow, hebat. Wow, hebat. Wow. Ulang. Aduh, semangat siap. Jam berapa? Jam 9. Tepuk hebat. Wow, hebat. Wow, wow, hebat, hebat. Wow. Iya. Sudah ya? Ini. Lima posisi kontrol. Itu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Dari ini memang terlalu kecil. Saya biasa. Kita lihat yang pertama penghukum ini. Penghukum ini dia menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau karakternya.
Lalu akan mengatakan begini, rasakan kenapa kamu datang terlambat. Itu guru penghukum, berlutut. Lalu hasil yang didapat, anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong, ya, supaya mereka tidak dihukum. Mereka berbohong. Nah, ini tidak mendidik. Kenapa mereka berbohong? Mereka takut dipukul. Pasti mereka segala cara mereka akan ini. Anak akan jadi pembohong. Lalu yang berikut, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu misalnya begini, berceramah, misalnya begini, seharusnya kamu tidak boleh begini, kamu membuat ibu kecewa, kamu membuat guru kecewa, sehingga anak ini jadi rasa bersalah sekali. Kenapa kamu membuat ibu marah? Kenapa kamu membuat ibu kecewa? Ini posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Lalu apa hasilnya? Hasilnya kadang-kadang murid itu menyangka, ya, mereka menyangka. Lalu berbohong juga. Lalu yang ketiga, sebagai teman. Nah, sebagai teman ini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya ini, ayolah kamu lakukan itu untuk Pak Guru. Demi ibu. Kamu tidak terlambat itu untuk Pak Guru. Supaya ini bagaimana dia mengakrabkan diri antara murid dan guru. Hasil yang dicapai dari posisi guru sebagai teman itu adalah anak memiliki ketergantungan. Jadi dia akan tergantung. Kalau ibu gurunya hilang, langsung dia lemah. Temannya itu hilang, dia langsung lemah. Lalu yang berikut, pemantau. Nah, pemantau ini biasanya dia selalu mencatat data, menggunakan data, menghitung, lalu dengan konsekuensi. Kalau mencatat, pemantau, dia datang, nah ini kamu sudah 4 hari terlambat, berarti konsekuensinya ini. Itu posisi guru sebagai pemantau. Murid, hasil yang dicapai ini, murid meletakkan guru sebagai peraturan dan mereka kurang berkualitas. Lalu yang berikut, manajer. Sebagai manajer, manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki ini. Lalu dia menstabilkan identitas. Langkah yang pertama, ya, menstabilkan identitas, yaitu dengan tidak usah takut. Kesalahan itu manusiawi. Seandainya saya ada di posisi kamu, pasti seperti itu. Membangun dulu dia punya kekuatan. Setelah itu memuat pribadi. Sekarang kita coba lihat, ya, langsung di posisi pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Lalu yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini posisinya sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu. Teman. Ini posisinya sebagai Teman. Apakah kamu mau mendapatkan bintang hari ini? Nah, ini sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini yang manajer. Jadi kita harus sampai pada anak bisa menyelesaikan masalah sendiri. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini penghukum. Peraturan, konsekuensinya. Lalu ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi seperti ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah, tetapi lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini langkah pertama, kita menstabilkan identitas anak. Jadi ketika ada masalah, kita harus menguatkan dulu anak. Jangan langsung menghardik. Itu teori kontrol.
menurut pembelajaran sekarang. Lalu yang kedua, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu yang pertama, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Lalu apa ini penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan hal yang baik? Lalu yang berikut, apakah kamu bisa melakukan lebih baik besok? Ini namanya validasi kebutuhan. Yang berikut, menanyakan keyakinan. Apakah nilai yang kita percaya di kelas, yang kita sepakati? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal seperti apa sih? Kamu ingin terakhir ya, menanyakan keyakinan kelas. Jadi apabila ada masalah, kita harus menyelesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini saya kemarin baru praktek, luar biasa, dan hasilnya saya rasakan sendiri. Itu masalah anak Lista yang percaya dengan adik kelas. Ternyata ada masalah, ada kebutuhan. Tidak bisa kita langsung memvonis. Ketika kita memberikan kekuatan, dia rasa kuat sekali. Oh, ternyata. Lalu kita bangun supaya dia menemukan bahwa dia salah. Dia yang menemukan, bukan kita yang. Apakah yang Lista buat itu sesuai dengan keyakinan kelas? Oh, tidak. Keyakinan kelas yang mana? Dia langsung lihat keyakinan kelas yang dia yang karena keyakinan kelas itu disusun oleh murid dan guru. Lalu yang ketiga kita seperti ini, sehingga ini menjadi bermakna. Lalu yang berikut, ini pertanyaan-pertanyaan untuk membuat dalam menyelesaikan masalah dengan posisi segitiga restitusi. Baik, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya tentang segitiga restitusi ini. Selanjutnya kita refleksi bersama Sebelumnya Ibu Nancy 1, 2 game. Ini ice breaking. Ice breaking. Coba. Ice breaking. Oh, belakang baru habis. Di belakang baru habis. Oh, betul. Ice breaking. Ice breaking. Ada ice breaking. Ice breaking. Mobil 5 kok apa itu seperti ini? Saya oh ini Santi bisa. Saya bikin Santi, saya bisa coba nanti sini. Tim Santi yang bisa. Kita sama Tosi Messi. Ice breaking kita untuk ice breaking ini tujuannya untuk meningkatkan konsentrasi kita dan juga membuat kita lebih semangat dalam mengikuti kegiatan. Aku pikir, aku gerakannya seperti ini. Aku pikirnya di sini, aku bisa dan melakukan begini gerakan apa? Nadanya saya pikir kenapa? Saya pikir saya bisa dan melakukan. Bisa ini. Saya pikir saya bisa dan melakukan. Ya. Oke. 1, 2, 3. Saya pikir saya bisa dan melakukan. Saya pikir saya bisa dan melakukan. Saya pikir saya bisa. Saya pikir saya bisa dan melakukan. Ya, sekarang itu bisa. Nanti perlahan, sedang dan cepat. Nanti saya teman-teman dengarkan saya dulu. Saya pikir saya bisa dan melakukan. Saya pikir saya bisa dan melakukan. Saya pikir saya bisa. Saya pikir saya bisa dan melakukan. Harus sesuai antara gerakan dan lagunya. Bisa? Oke, saya mulai. 1, 2, 3. Saya pikir saya bisa dan melakukan. Saya pikir saya bisa dan melakukan. Saya pikir saya bisa
bisa saya pikir, saya bisa dan melakukan. Saya pikir saya bisa dan melakukan. Saya pikir saya bisa dan melakukan. Saya pikir saya bisa saya pikir saya bisa dan melakukan. Saya pikir saya bisa dan melakukan. Saya pikir saya bisa dan melakukan. Saya pikir saya bisa saya pikir saya bisa dan melakukan. Oke. Jadi kita sampai di penghujung, yakni kita coba refleksi ya. Saya minta Bapak Ibu untuk mengisi jawaban ini. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Kita isi saja, tulis. Warna merah. Ini namanya refleksi. Berboy lama, berboy. Asalnya. Oh itu mas-masih. Besar ya? 3 nomor. 3 nomor. Apa nomor? 3. Satu berboy. Ada berboy. Apa yang Among itu guru deh kita ya. Sebelum ini. Oh iya ini. Refleksi terakhir. Berapa? Among batasnya lagi among. Tulis. Nanti kalau kita sharing. Terima kasih. Ini perasaan positif saya dan saya kembali ke saya. Jadi milik pribadi positif. Ambil positif banyak. Paling baik. Guys, ya. Menulis refleksi. Lihat kata-katanya dekat. Saya bisa melakukan. Jangan dikasih kasih berpoin tuh. Ini dia buat di sini terus ini bisa ulang posisi positif. Ya, kita pos. Saya di sini kita posisi sebentar. Depan orang kita di sini itu ya. Alien, aneh-aneh alien. Nanti pleno. Tampilkan posisi di sana, makanya kamu tulis lagi masalah. Kirim foto ke sana. Itu bos beli berapa? 100.000? 150. Pencet. Dia bilang saya beli berapa? 150. Nanti sampai putus. Ya. Semester 2 datang LCD kan. Beli itu pointer 10 begitu tuh.
beli LC sesuai dengan jumlah kelas yang ada. 20. Dan LC dengan barang ini. Barang ini dibeli oleh guru masing-masing. Sekolah. Karena tidak bisa nanti bawa ke rumah. Dan kok tidak sama cocok. Sama dokter, akhirnya Kita mau pakai bayi yang mau baca. Pasti betul makanya singkat. Karena semua sudah dapat tapi dalam terutama restitusi tadi yang belum sempat dijalankan. Restitusi tadi itu harusnya lebih dalam di situ. Iya. Restitusinya dalam masalah poin-poin restitusi itu harus didalami, Calon penggerak. di share, akhirnya di share untuk restitusi. Karena pertanyaan-pertanyaan itu harus diingat oleh betul-betul. Benar. Pulang. Keren. Kita punya bagian dari kota. Mereka ada bagian itu masih ada. Masih yang pakai modul tuh. Oh, itu bagian murun ketiga tuh pasti. Tiga di baik di depan rumah sudah. Bisa dipikir lagi pengaruh itu tuh satu. Nanti tidak kembali. Dia bilang guru contoh dulu kita anak tidak pergi sekolah bayar 50 juta. Pertama 10, naik 20, lagi 50. Dosen ini dokter undangan. Harus ingat pikiran dosen. Baik, terima kasih ya. Tepuk semangat untuk kita. Tepuk semangat. Terima kasih ya, luar biasa, Bapak Ibu guru hebat sudah melakukan refleksi tadi tentang peran dan perasaan setelah mendengar materi budaya positif. Saya ingin ulangi sebelum kita menutup tentang segitiga restitusi ya. Jadi tahapan segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini di tahap menstabilkan identitas kita harus membangun kembali identitas anak. Ketika melakukan kesalahan yang jelas anak akan merasa bersalah, anak akan jatuh, down. Nah, down loh. Ketika mereka melakukan bersalah, berkelahi, mencuri, apa itu semua pasti mereka tidak inginkan. Hanya karena ini akhirnya mereka down. Di sini sebagai guru kita wajib menstabilkan kembali identitas mereka dengan cara membuat pertanyaan seperti ini. Tidak apa-apa, muncul kamu ini tidak ada hal yang lebih besar. Kamu bisa bisa buat ini manusiawi. Semua orang punya kesalahan. Seandainya Pak Guru ada di posisi pasti seperti itu. Nah, sehingga dia kuat kembali anak ini. Dia motivasinya kembali percaya diri. Jangan sampai anak dirundung rasa bersalah. Lalu yang kedua validasi kebutuhan. Nah, kita mulai. Adakah cara yang lebih baik seandainya tidak memilih? Nah, dia mulai pilih ada. Itu kita mulai tanya validasi kebutuhan. Lalu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu tentu punya alasannya. Jadi ketika ada masalah penyelesaian saya pikir dengan menggunakan segitiga restitusi ini bagus. Lalu yang terakhir menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan mana yang menurut kamu yang kamu langgar? Lalu setelah dia ngomong keyakinan, apakah penting keyakinan kelas ini yang sudah kita sepakat? Penting sekali guru. Misalnya dia jawab, ternyata dengan keyakinan ini ada itu yang kita mulai membangun. Itu berarti dia sudah mulai pendidikan yang bermakna. Dari kesalahan yang dia buat, dia mulai nilai yang bermakna. Oh saya tidak akan lagi buat karena kamu ingin menjadi orang seperti apa? Saya ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu terakhir. Jadi dia sendiri yang membangun kesadaran. Tidak bisa dari kita. Kita hanya mengarahkan pertanyaan. Kesadaran itu dari dalam dirinya. Nah, itu metode penyelesaian dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, ini posisi manajer.
yang berada di posisi manajer. Kalau di posisi penghukum, misalnya datang terlambat, kita langsung suruh dia usaha 10 kali. Memang ada ini, tapi dia tidak ada kesadaran ya. Sehingga dia datang hanya karena rasa takut usaha, bukan karena kesadaran supaya menghormati teman-temannya, menghargai keyakinan kelas yang sudah dibuat, untuk menghargai waktu. Jadi ini luar biasa, teman-teman, Bapak Ibu guru hebat sudah menuliskan ini refleksi. Saya pikir sampai di sini ya. Bisa baca ya. Oh, bisa baca ya refleksi. Yang pertama ya. Salah satu hal baru yang saya dapat, yakni menjadi guru yang mengambil posisi sebagai manajer, bukan sebagai pembuku. Ya, ini luar biasa. Tepuk tangan dulu. Yang kedua, peran saya sebagai guru, saya akan terus belajar menjadi among yang baik, yakni berada di posisi ideal, yakni manajer. Lalu yang berikut, pertanyaan untuk orang yang berikut, hal baru yang didapat, yakni perbedaan antara hukuman dan penghargaan. Ternyata hukuman dan penghargaan itu adalah penghargaan. Yang benar itu adalah apresiasi. Kita tidak bisa memberikan penghargaan karena penghargaan itu menghukum. Ini luar biasa. Lalu yang berikut, perbedaan guru sebagai penghukum, teman, manajer, dan pemantau. Kalau kita sebagai pemantau, sebagai penghukum, kita rata-rata kolaborasi ambal ini ya. Nah, kita Bapak guru memang kita kombinasi. Ini Bapak, ini hanya sebagian saja. Kita pelan-pelan berjalan dengan kita mengarah kepada pendidikan yang lebih baik sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, yakni memerdekakan murid, menuntun murid untuk mengembangkan kodratnya secara merdeka dengan perasaan senang. Ini luar biasa. Lalu yang berikut, guru yang lebih baik hari ini daripada hari kemarin. Peran among, saya akan berubah dari yang guru penghukum menjadi guru yang manajer. Oke. Luar biasa, ini sudah. Saya pikir itu saja ya. Kesimpulan kita hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, tepuk salut untuk Pak Lodi. Mulai. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih Pak Lodi atas pemaparan materi yang sudah kami terima. Mudah-mudahan ini menjadi suatu pelajaran yang sangat berarti untuk kita semua, bisa mengaplikasikan semua yang telah dipaparkan oleh Pak Lodi demi untuk kesejahteraan pendidikan di lingkup SMA Negeri 1 Mapolda tercinta. Itu saja. Sebelum kita tutup, ada sepatah kata dua dari Bapak Kepala Sekolah. Kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih Pak Lodi yang sudah menyampaikan materi ini. Terima kasih Bapak Ibu hebat, orang-orang muda. Kamu semua ini hadir sebagai orang muda yang akan mengubah budaya sekolah kita. Saya senang karena saya berpikir kita akan laksanakan besok hari semua Bapak Ibu guru, tapi karena besok ternyata Pak Lodi dan pengajar praktek 2 orang akan melaksanakan lomba karya di Mbai. Masih ada aksi nyata yang akan Pak Lodi buat, termasuk itu pembelajaran berdiferensiasi di modul 231, 232 dan seterusnya nanti. Dan itu waktu ruang bagi Pak Lodi untuk berekspresi atau berbagi praktek baik. Kami pimpinan memberi ruang terbuka untuk Pak Lodi, dan lebih bagusnya saya minta dengan sangat kalau bisa untuk orang muda ambil bagian. Pertama nanti ada pembelajaran berdiferensiasi, ada supervisinya lagi,
Yang itu di modul 2.1 dan seterusnya teman-teman akan dapat, kalau dia akan dapat dan coba membagi lagi untuk kita semua, tidak hanya dalam kelompok kecil lagi begini. Kita upayakan semua Bapak Ibu guru. Kami Bapak Ibu guru penggerak sudah pernah mendapat, tapi perlu penyegaran terus menerus. Dan itu sekali lagi Pak Lodi menjadi orang muda pertama yang akan membawa suatu misi baru untuk di sekolah kita. Masih ada angkatan 11 yang hari ini sudah terbuka bagi kita. Silakan Bapak Ibu guru berkarya, ambil bagian dalam kegiatan untuk pendampingan dari guru penggerak. Saya katakan tadi sementara di Mopogo ada sekitar 60-an, 70-an guru berkolaborasi untuk mendaftarkan diri. Pak John dan teman-teman dari usaha putus asa kali lalu gagal, coba lagi berjuang kali ini, karena semakin angkatan semakin ke atas ini, jumlah penerimanya semakin banyak, tetapi jumlah pelamarnya juga semakin banyak. Itu yang perlu teman-teman pahami bersama. Terus berkolaborasi, karena kebutuhan kita di sekolah kita untuk guru penggerak harus lebih banyak lagi. Terima kasih, salam sukses untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas banyak untuk masukannya, dan kami yang masih muda ini masih siap belajar. Oh, Santi belum pas umur. Baik, Pak Lodi sudah meminta waktu kita, dan Pak Lodi mengucapkan terima kasih dengan menghadirkan sebungkus nasi, ya, mengisi daya, kembali isi daya, ya. Jadi kita langsung setelah ini